Oke, selamat pagi. Hari ini saya mau coba masuk ke bab baru. Itu adalah perbandingan trigonometri. Untuk kelas 10 SMA ini adalah materi terakhir. Satu bab ini adalah bab terakhir ya. Jadi kita coba mempelajari tentang perbandingan trigonometri. Ada baiknya kalian mengenal dulu dengan yang namanya trigonometri. Trigonometri adalah suatu ilmu yang mempelajari tentang hubungan sisi dan sudut dalam segitiga. Mempelajari tentang hubungan sisi sudut dalam segitiga. Dalam bahasa gampangnya itu ceritanya adalah kalau Anda mengetahui sisi dan sudut beberapa ya kita bilang ya, kita bisa menentukan misalkan dia adalah segitiga lancip kah, segitiga tumpul kah, segitiga siku-siku gitu. Terus misalkan ada keadaan misalnya Anda nggak mengetahui berapa panjangnya, kira-kira seperti itu. Nah, jadi ini mempelajari hubungan-hubungan tersebut. Oke. Jadi di trigonometri ini perbandingan, perbandingan trigonometri ada beberapa macam yang perlu diketahui. Yang pertama adalah sinus, kosinus, tangen, kosekan, sekan, dan kotangen. Kira-kira ada 6 itu. Oke, saya coba dengan yang ini. Yang pertama kita belajar trigonometri ini dari yang namanya segitiga siku-siku dulu. Nah, ini segitiga siku-siku. Oke, biasanya ada tanda siku-sikunya di sini. Ya, kita buatlah tanda siku-sikunya, kan begitu ya. Ini dan sini. Nah, ini tanda siku-siku. Dari tanda siku-siku ini kita menentukan satu sudut yang tidak kita ketahui. Misalkan sudut yang tidak kita ketahui ini berada di kanan bawah. Nah, di kanan bawah ini. Jadi kalau bagi di kanan bawah ini sisi depan adalah yang ini. Ini sisi depan. Ini sisi miring, yang paling panjang itu selalu sisi miring. Maka sisanya adalah sisi samping. Anda ingat ya? Sisi depan, sisi samping, sisi miring. Jadi kalau ditanya tadi ada sinus, biasa nanti ditulis sin saja. Alfa itu adalah sisi depan dibagi dengan sisi miring. Nah, ini perbandingan segitiganya selalu sama. Untuk sinus itu depan dibagi miring. Terus yang kedua tadi ada tulisan kosinus. Kosinus itu nanti disingkat dengan cos. Nah, cos alfa. Ini adalah sisi samping dibagi dengan sisi miring. Terakhir, tangen, bukan terakhir, yang ketiga ya. Yang ketiga namanya adalah tangen. Tulisan tangen itu nanti disingkat dengan tan. Tan itu adalah depan, sisi depan dibagi dengan sisi samping. Oke, berikutnya adalah tadi kosekan. Kosekan ini sering ditulis kosek alfa, kadang-kadang nulisnya CSC alfa. Ini sama aja ya. Rumusannya adalah sisi miring dibagi dengan sisi depan. Namanya juga perbandingan ya. Perbandingan nanti bentuknya bisa pecahan desimal dan seterusnya. Berikutnya adalah sisi sek. Perbandingan sekan. Sekan ini perbandingannya adalah miring bagi samping. Terakhir, kotangen. Kotangen itu nanti sering disingkat COT atau kot. Kadang ditulis cotan. Nah, sama ya, dia punya dua nama ini. Ada beberapa buku nanti nulisnya kot, ada beberapa buku nulisnya kotan. Sama aja ini, nggak masalah. Samping per miring, samping per depan. Jadi kalau Anda perhatikan ini, kiri dan kanan selalu berhubungan. Nampak tuh? Adalah selalu berbanding
balik. Jadi perbandingan trigonometri ini nggak sampai 6. Pada dasarnya cuma 3. Setelah itu sisa 3-nya lagi adalah kebalikannya. Nah, sisanya lainnya adalah kebalikan. Berikutnya, contoh. Saya punya segitiga siku-siku. Saya punya segitiga siku-siku. Saya misalkan di sini 4 cm. Saya misalkan di sini 5 cm. Saya misalkan alfa di sini. Saya mau nanya sinus alfa. Sinus alfa itu tadi kalau Anda masih ingat, sisi depan dibagi sisi miring. Sisi depannya di sini, tak ada angkanya. Karena dia Pitagoras, berarti Anda bisa ngitung. Kan begitu ya. Sisi depan itu adalah sisi miring kuadrat dikurang dengan sisi samping kuadrat. Hitungan kita berarti 5 kuadrat dikurang 4 kuadrat. Itu dapat berapa? 25 dikurang 16. Berarti dapat 9. Kalau kita akar dapat positif ataupun negatif 3. Di segitiga sudah pasti positif ya kan? Ya, jadi sinus alfanya ini adalah 3/5. Kosinus alfa itu adalah 4/5. Masih diingat ya? Samping per miring. Berikutnya adalah tangen. Tangen alfa itu adalah berapa itu? 3 dibagi dengan 4. Jadi Anda ingat aja rumus-rumusannya tadi. Sinus adalah depan per miring. Kosinus adalah adalah samping per miring. Tangen itu adalah depan per samping. Berikutnya kebalikannya semua ini. Kosekan alfa itu adalah 5/3. Sekan alfa itu adalah 5/4. Terakhir, kotangen alfa itu adalah 4/3. Let's say misalkan di sini sisi sudut beta. Pertanyaan saya, sinus beta itu berapa? Sinus beta itu jawabannya 4/5. Karena bagi si beta, sisi depannya ini adalah 4. Nah, jadi 4/5. Sisi miringnya tentunya masih sama ya. Sisi miring itu adalah sisi yang paling panjang. Oke, kita coba. Misalkan saya mau nanya sekan beta. Sekan itu adalah miring dibagi samping. Miringnya adalah 5, sampingnya adalah 3. Oke, kalau sudah seperti itu, seharusnya tidak ada masalah. Oke, jadi tugas kalian adalah membuat yang namanya gambar segitiga siku-siku. Coba cari beberapa segitiga siku-siku. Saya minta 3 buah masing-masing ya, 3 buah. Terus buat perbandingan trigonometrinya. Perbandingan trigonometrinya masing-masing segitiga siku-siku yang kamu buat. Jelas ya. Setelah itu dikumpulkan ya dalam bentuk kertas, terus dikumpulkan, kirimlah ke Google Classroom. Oke, saya rasa tidak ada masalah lagi. Selamat bekerja dan selamat pagi.